Selamat siang, polisi hari ini dijadwalkan akan kembali menggeledah kediaman Gatot Brajamusti di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Rumah Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia, Gatot Brajamusti, rencananya akan kembali digeledah siang hari ini terkait dengan kasus kepemilikan narkoba. Rumah Gatot digeledah untuk mencari alat bukti baru. Salah satu berangkas milik Gatot yang diduga berisi narkoba hingga Kamis malam belum dapat dibuka. Sementara itu, kerabat yang kini mendatangi rumah Gatot menilai ada penghakiman awal terhadap Gatot oleh masyarakat dan media. Kamis kemarin setelah didatangkan dari Mataram ke Jakarta, Gatot Brajamusti langsung dibawa ke rumahnya di Bilangan Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan dikawal oleh penyidik dari Satuan Tugas Merah Putih. Kita pasrahkan semua sama Yang Maha Kuasa, di sisi hukum juga silakan hukum berjalan, cuman maksud saya jangan perlakukan seperti penjahat. Kita beralih ke informasi lainnya, berangkas yang berada di dalam rumah Ketua Parvi, Gatot Brajamusti berhasil dibongkar oleh aparat kepolisian. Di dalamnya polisi menemukan sejumlah amunisi dan kristal yang diduga adalah sabu. Polres Jakarta Selatan menggelar hasil penggeledahan rumah Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia, Gatot Brajamusti. Barang bukti yang dirilis adalah isi berangkas yang ditemukan di dalam rumah Gatot yang ada di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Polisi menemukan 2 berangkas di 2 kamar yang berbeda. Salah satu berangkas yang tidak berkaitan dengan kasus, sementara lainnya berisi sejumlah barang bukti yang terdiri dari 2 kotak berisikan beberapa kantong kristal putih yang diduga adalah sabu, 36 butir amunisi berkaliber 7,6 mm, 122 butir amunisi berkaliber 9 mm, dan 2 magazin lengkap dengan 1 peluru di dalamnya. 24 buku tabungan BCA, 1 buku tabungan penit. Dengan sejumlah barang bukti tersebut, Gatot diancam hukuman mati atau seumur hidup atau pidana sementara 20 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Yang selanjutnya tentunya untuk barang-barang bukti terkait dengan kasus AAGP, terkait dengan kepemilikan narkoba, tentunya langsung dibawa penyidik ke Polda NTB. Kemudian terkait kasus kepemilikan senpi dan amunisi akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sementara itu, Reza Artamevia telah terbebas dari segala tuduhan penggunaan narkotika. BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan Reza negatif mengonsumsi narkoba. BNN Nusa Tenggara Barat hanya memberikan sanksi berupa rehabilitasi rawat jalan selama 1 bulan kepada Reza Artamevia. Padahal sebelumnya dari hasil tes urin pertama, Reza dinyatakan positif. Namun saat pemeriksaan lanjutan di BNNP NTB, Reza dinyatakan negatif mengonsumsi narkoba. Saat jumpa pers di kediamannya, Reza membantah jika dirinya adalah pecandu narkoba dan membantah berada di dalam kamar saat penggerebekan terjadi. Rencananya Reza akan kembali ke Mataram pada pekan depan untuk mengikuti rehabilitasi. Hasil tes urinnya ya negatif semua, termasuk saudara-saudara saya yang di sana kemarin itu juga negatif semuanya. Yang ya insya Allah bisa menggambarkan lah situasinya jadinya. Seandainya saya seorang pemakai, saya rasa nggak mungkin juga saya negatif kemarin gitu ya, karena kan pemeriksaan di BNN itu kan canggih ya, profesional gitu. Jadi saat pada malam hari itu saya tidak berada di kamar, jadi saya tuh justru baru mau ke kamar itu, baru mau ngetok, saya baru aja ngebel karena menjelang ulang tahun AA kan, jadi kita tuh mau bikin surprise buat ulang tahun beliau. Gitu, justru baru saja saya mencet bel, dibuka pintu sama salah satu saudara yang di dalam. Begitu dibuka, ya saya baru mau masuk, tiba-tiba udah langsung didorong pintu dari belakang. Kita beralih ke informasi lainnya. Setelah terbebas dari tuduhan penggunaan narkotika, Reza Artamevia kembali ke Jakarta didampingi oleh adik kandung dan kuasa hukumnya. Rencananya dalam 1 minggu ke depan, Reza akan kembali ke Mataram untuk menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi selama 1 bulan.
Reza Artamevia yang ditangkap bersama dengan Gatot Brajamusti saat pesta narkoba di salah satu hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat, siang tadi kembali ke rumahnya di Jakarta. Keberangkatan Reza ke Jakarta didampingi oleh adik kandung dan kuasa hukumnya setelah 5 hari berada di Mataram menjalani penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika di Polres Mataram dan Badan Narkotika Nasional. Sebelumnya, BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan Reza dan rekannya negatif mengonsumsi narkoba. BNN hanya memberikan sanksi berupa rehabilitasi rawat jalan. Rencananya Reza akan kembali ke Mataram pada minggu depan untuk mengikuti rehabilitasi selama 1 bulan. Pagi hari ini terjadi upaya penyanderaan di Pondok Indah dan setelah dikepung oleh aparat kepolisian, polisi sudah berhasil membebaskan para sandera penghuni rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk informasi terkini dari lokasi kejadian, kita bergabung bersama dengan rekan kami, Rosalin Asmarantika. Rosalin, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah penjagaan masih terus diperketat? Iya, Robert, ini penjagaan oleh tadi ketika pengepungan di rumah yang menjadi perampokan dengan kekerasan ini terjadi, Robert. Namun yang ingin saya ajak Anda untuk melihat ini adalah bagaimana kondisi atau bagaimana situasi rumah ini. Nah, ini Anda bisa lihat rumah ini ada di pertigaan antara Jalan Bukit Hijau dengan Jalan Metro Hijau. Nah, jalan yang ada di depan rumah ini, Robert, Jalan Bukit Hijau, ini adalah jalan yang bebas akses begitu. Kalau biasanya jalan-jalan di perumahan ini ditutup ketika malam ataupun jam-jam tertentu, jalan ini tidak ditutup, Robert. Dan rumah ini ada di pertigaan antara Jalan Bukit Hijau dengan Jalan Metro Hijau 1. Nah, Jalan Metro Hijau 1 ini adalah jalan yang menghubungkan Jalan Bukit Hijau dengan jalan utama, yakni Jalan Metro Pondok Indah. Adalah jalan yang biasa kita lalui begitu, Robert, kalau ingin dari Pondok Indah menuju ke Lebak Bulus. Nah, jalan yang ada di depan rumah ini biasanya dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 ketika Jalan Metro Pondok Indah atau jalan utama ini macet. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana bebasnya akses di depan rumah ini. Dan yang menjadi pertanyaan, Robert, ini adalah di komplek perumahan sebesar ini biasanya ada pos-pos penjagaan atau tiap rumah ini memiliki pos satpam atau penjagaan tersendiri. Nah, saya ingin bertanya begitu langsung kepada Bapak Kombes Awi Setiono mengenai bagaimana cara pelaku masuk ke rumah korban. Selamat sore, Pak Awi. Iya, Pak Awi, ini bisa diceritakan bagaimana pelaku bisa masuk ke dalam rumah korban. Ini ada informasi bahwa pelaku masuk tanpa kekerasan begitu ya? Jadi begini ya, Mbak ya, ini karena memang masih sangat dekat sekali dengan kejadian tadi. Sementara ini memang kita masih terus mendalami tersangka dan korban. Salah satunya korban saksi dari asisten rumah tangga ini, si saudari Reni, keterangannya bahwasannya awalnya ini si tersangka ternyata lompat pagar, kemudian dia menunggu si asisten rumah tangga ini keluar. Saat keluarlah itu di garasi, langsung dicegat di todong tadi. Bahkan sempat ada kata-kata untuk suruh membukakan kunci. Nah, ini juga kita akan dalami juga, membukakan kunci ini dalam rangka apa mungkin ada temannya atau mungkin ada kemungkinan untuk escape-nya. Ini kita masih proses karena memang baru terjadi barusan ya. Berarti ini ada tekanan begitu yang dilakukan kepada pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga untuk si pelaku ini bisa masuk. Ya. Tapi tidak ada kekerasan dan masuk berarti dengan lancar begitu ya, Pak. Kemudian apa ya? Kekerasan sifatnya menodong, dia menodongkan senjata. Maksudnya tidak ada yang dirusak pintu atau pagar, hanya lompat pagar. Sementara ini belum kita ketemukan kalau untuk masuknya di bawah. Tapi setelah di atas, untuk masuk ke kamar pemilik rumah, karena tidak mau dibuka, yang bersangkutan si tersangka ini mencoba merusak jendela. Berarti di dalam ada jendela yang coba untuk dirusak. Di lantai 3. Yang jadi pertanyaan, Pak, apakah pembantu yang ditodong ini adalah pembantu atau orang yang sama yang keluar dan juga akhirnya mencari pertolongan? Iya, betul. Dari Ibu Reni. Kemudian apa saja informasi yang digali oleh polisi dan bagaimana penanganannya, Pak? Yang jelas ini sekarang ini Ibu Reni kita lakukan pemeriksaan terkait dengan kejadian tadi. Yang jelas informasi awal yang tadi saya sebelum sampaikan, kemudian yang bersangkutan memang sempat
tadi disuruh membuatkan Indomie. Setelah membuatkan Indomie, yang bersangkutan bisa escape, kabur, melaporkan kepada security. Jadi yang bersangkutan atau saksi ini pembantu rumah tangga di sini yang ditodong kemudian masuk dan membawa masuk pelaku, kemudian dibawa ke kamar utama atau ke kamar majikannya dan diminta untuk membuat Indomie. Disitulah saksi ini kabur begitu ya Pak, akhirnya meminta pertolongan. Nah, bagaimana sih Pak mekanisme atau kalau kita lihat di sini banyak sekali aparat yang diturunkan. Memang ada strategi-strategi khusus apa atau apa yang dihindari oleh polisi untuk tidak terjadi? Yang jelas memang ini kan kasus jarang juga ya terjadi, dan ini juga menjadi atensi kita terkait dengan keselamatan nyawa dari seseorang ya. Jadi memang keselamatan ini yang kita utamakan, keselamatan korban. Makanya tadi memang ada beberapa waktu kita harus ulur-ulur, dalam artian kita juga tidak mau terjadi korban jiwa. Dari semua negosiasi tadi ternyata si saksi asisten rumah tangga ini, Saudari Reni, waktu keluar menyatakan bahwasanya si tersangka ini ada yang membawa senpi. Tentunya itulah menjadi bahan pemikiran lebih lanjut, sehingga kita tidak boleh gegabah untuk mengevakuasi korban. Dan berapa yang diturunkan begitu Pak, dan strategi apa saja selain tadi kan sudah dikepung ya di depan rumah ini gitu. Strategi atau mekanisme tawar-menawar dengan pelaku ini apa saja Pak? Oke, yang jelas kita melakukan tindakan tersebut ada dasarnya sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian ya. Kita sudah upaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang deteran. Kehadiran kepolisian di sini adalah satu bentuk kegiatan-kegiatan deteran kita. Kemudian kita melakukan himbauan-himbauan. Tadi kita sudah sampaikan himbauan lesan. Sudah berkali-kali kita ingatkan untuk menyerah, untuk membuka pintu agar kita bisa masuk. Ternyata tidak ada respon sama sekali. Bahkan Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama sendiri menelpon, ternyata si korban ini malah suruh menjawab tidak ada apa-apa. Katanya cuma cekcok masalah rumah tangga saja. Ini malah membuat curiga karena apa? Pintu sampai jam 10.30 itu masih belum juga terbuka. Padahal si anggota kami ini kejadian 5.30, 6.15 sudah di sini semua, sudah melakukan observasi, termasuk tadi berupaya untuk negosiasi tadi. Berarti pelaku ini sempat mengecoh dan mendesak begitu korban untuk memberitahu bahwa tidak ada yang terjadi apapun begitu yang buruk di dalam begitu ya Pak ya. Nah, tentunya dengan tekanan ya, tekanan tadi terhadap korban ya. Kemudian selanjutnya ini proses yang dilakukan kepada pelaku sejauh ini sudah apa saja ya Pak? Yang jelas yang bersangkutan sempat menodongkan senjata terhadap korban, pemilik rumah, terus kemudian juga mengambil paksa HP-nya, kemudian mengambil dompetnya. Ini kan suatu perbuatan tidak pidana ya, pencurian dan kekerasan ya. Pencurian dengan kekerasan Pak, ini kalau ada berita yang informasinya di sini ada 4 orang yang ditawan oleh pelaku. Tapi ini diluruskan sedikit Pak, ada berapa orang sebenarnya yang di dalam dan apakah tidak ada pengamanan khusus seperti satpam di rumah ini? Biasanya kan rumah sebesar ini kalau saya lihat juga di dalam ada pos satpamnya begitu. Jadi yang data yang kami dapatkan memang ada pengemudi ya, sopir itu kebetulan suruh pulang. Kemudian ada di sini tadi asisten rumah tangga 1 orang, kemudian ada penghuni Bapak Asep Sulaiman, kemudian Ibu Is, kemudian putrinya Safira. Jadi ada 4 saat itu kejadian. Ada 4 begitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Awi atas waktunya. Ya, Robert, itu dan sampai sekarang ini pihak kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi rumah yang lokasi rumah di Pondok Indah ini yang mengalami tindak kriminal pencurian ataupun percobaan pencurian dengan kekerasan Robert, dan lebih lanjutnya ini pihak kepolisian masih akan melakukan penyidikan di Polres dan juga di Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda Robert. Terima kasih Rosalin Asmarantika atas informasinya langsung dari lokasi kejadian. Reza Artamevia yang ditangkap bersama dengan Gatot Brajamusti saat pesta narkoba di salah satu hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat, siang tadi kembali ke rumahnya di Jakarta.
Keberangkatan Reza ke Jakarta didampingi oleh adik kandung dan kuasa hukumnya setelah 5 hari berada di Mataram menjalani penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika di Polres Mataram dan Badan Narkotika Nasional. Sebelumnya, BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan Reza dan rekannya negatif mengonsumsi narkoba. BNN hanya memberikan sanksi berupa rehabilitasi rawat jalan. Rencananya Reza akan kembali ke Mataram pada minggu depan untuk mengikuti rehabilitasi selama 1 bulan. Pagi hari ini terjadi upaya penyanderaan di Pondok Indah dan setelah dikepung oleh aparat kepolisian, polisi sudah berhasil membebaskan para sandera penghuni rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk informasi terkini dari lokasi kejadian, kita bergabung bersama dengan rekan kami, Rosalin Asmarantika. Rosalin, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah penjagaan masih terus diperketat? Iya, Robert, ini penjagaan oleh tadi ketika pengepungan di rumah yang menjadi perampokan dengan kekerasan ini terjadi, Robert. Namun yang ingin saya ajak Anda untuk melihat ini adalah bagaimana kondisi atau bagaimana situasi rumah ini. Nah, ini Anda bisa lihat rumah ini ada di pertigaan antara Jalan Bukit Hijau dengan Jalan Metro Hijau. Nah, jalan yang ada di depan rumah ini, Robert, Jalan Bukit Hijau, ini adalah jalan yang bebas akses begitu. Kalau biasanya jalan-jalan di perumahan ini ditutup ketika malam ataupun jam-jam tertentu, jalan ini tidak ditutup, Robert. Dan rumah ini ada di pertigaan antara Jalan Bukit Hijau dengan Jalan Metro Hijau 1. Nah, Jalan Metro Hijau 1 ini adalah jalan yang menghubungkan Jalan Bukit Hijau dengan jalan utama, yakni Jalan Metro Pondok Indah. Adalah jalan yang biasa kita lalui begitu, Robert, kalau ingin dari Pondok Indah menuju ke Lebak Bulus. Nah, jalan yang ada di depan rumah ini biasanya dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 ketika Jalan Metro Pondok Indah atau jalan utama ini macet. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana bebasnya akses di depan rumah ini. Dan yang menjadi pertanyaan, Robert, ini adalah di komplek perumahan sebesar ini biasanya ada pos-pos penjagaan atau tiap rumah ini memiliki pos satpam atau penjagaan tersendiri. Nah, saya ingin bertanya begitu langsung kepada Bapak Kombes Awi Setiono mengenai bagaimana cara pelaku masuk ke rumah korban. Selamat sore, Pak Awi. Iya, Pak Awi, ini bisa diceritakan bagaimana pelaku bisa masuk ke dalam rumah korban. Ini ada informasi bahwa pelaku masuk tanpa kekerasan begitu ya? Jadi begini, Mbak ya. Ini karena memang masih sangat dekat sekali dengan kejadian tadi. Sementara ini memang kita masih terus mendalami tersangka dan korban. Salah satunya korban saksi dari asisten rumah tangga ini, si saudari Reni, keterangannya bahwasannya awalnya ini si tersangka ternyata lompat pagar, kemudian dia menunggu si asisten rumah tangga ini keluar. Saat keluarlah itu di garasi, langsung dicegat, ditodong tadi. Bahkan sempat ada kata-kata untuk suruh membukakan kunci. Nah, ini juga kita akan dalami juga, membukakan kunci ini dalam rangka apa mungkin ada temannya atau mungkin ada kemungkinan untuk escape-nya. Ini kita masih proses karena memang baru terjadi barusan ya. Berarti ini ada tekanan begitu yang dilakukan kepada pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga untuk si pelaku ini bisa masuk. Ya. Tapi tidak ada kekerasan dan masuk berarti dengan lancar begitu ya Pak. Kemudian apa yang? Kekerasan sifatnya menodong, dia menodongkan senjata. Maksudnya tidak ada yang dirusak pintu atau pagar, hanya lompat pagar. Sementara ini belum kita ketemukan kalau untuk masuknya di bawah. Tapi setelah di atas, untuk masuk ke kamar pemilik rumah, karena tidak mau dibuka, yang bersangkutan si tersangka ini mencoba merusak jendela. Berarti di dalam ada jendela yang coba untuk dirusak. Di lantai 3. Yang jadi pertanyaan Pak, apakah pembantu yang ditodong ini adalah pembantu atau orang yang sama yang keluar dan juga akhirnya mencari pertolongan? Iya, betul. Dari Ibu Reni. Kemudian apa saja informasi yang digali oleh polisi dan bagaimana penanganannya Pak? Yang jelas ini sekarang ini Ibu Reni kita lakukan pemeriksaan. 51. Selanjutnya tentunya untuk barang-barang bukti terkait dengan kasus AAGP, terkait dengan kepemilikan narkoba, tentunya langsung dibawa penyidik ke Polda NTB,
Kemudian terkait kasus kepemilikan senpi dan amunisi akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sementara itu, Reza Artamevia telah terbebas dari segala tuduhan penggunaan narkotika. BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan Reza negatif mengonsumsi narkoba. BNN Nusa Tenggara Barat hanya memberikan sanksi berupa rehabilitasi rawat jalan selama 1 bulan kepada Reza Artamevia. Padahal sebelumnya dari hasil tes urin pertama, Reza dinyatakan positif. Namun saat pemeriksaan lanjutan di BNNP NTB, Reza dinyatakan negatif mengonsumsi narkoba. Saat jumpa pers di kediamannya, Reza membantah jika dirinya adalah pecandu narkoba dan membantah berada di dalam kamar saat penggerebekan terjadi. Rencananya Reza akan kembali ke Mataram pada pekan depan untuk mengikuti rehabilitasi. Hasil tes urinnya ya negatif semua, termasuk saudara-saudara saya yang di sana kemarin itu juga negatif semuanya. Yang ya insya Allah bisa menggambarkan lah situasinya jadinya. Seandainya saya seorang pemakai, saya rasa nggak mungkin juga saya negatif kemarin gitu ya, gitu karena kan pemeriksaan di BNN itu kan canggih ya, profesional gitu. Jadi saat pada malam hari itu saya tidak berada di kamar, jadi saya tuh justru baru mau ke kamar itu, baru mau ngetok, saya baru aja ngebel karena menjelang ulang tahun AA kan, jadi kita tuh mau bikin surprise buat ulang tahun beliau. Gitu, justru baru saja saya mencet bel, dibuka pintu sama salah satu saudara yang di dalam. Begitu dibuka, ya saya baru mau masuk, tiba-tiba udah langsung didorong pintu dari belakang. Kita beralih ke informasi lainnya. Setelah terbebas dari tuduhan penggunaan narkotika, Reza Artamevia kembali ke Jakarta didampingi oleh adik kandung dan kuasa hukumnya. Rencananya dalam 1 minggu ke depan, Reza akan kembali ke Mataram untuk menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi selama 1 bulan. Selamat siang, polisi hari ini dijadwalkan akan kembali menggeledah kediaman Gatot Brajamusti di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Rumah Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia, Gatot Brajamusti, rencananya akan kembali digeledah siang hari ini terkait dengan kasus kepemilikan narkoba. Rumah Gatot digeledah untuk mencari alat bukti baru. Salah satu berangkas milik Gatot yang diduga berisi narkoba hingga Kamis malam belum dapat dibuka. Sementara itu, kerabat yang kini mendatangi rumah Gatot menilai ada penghakiman awal terhadap Gatot oleh masyarakat dan media. Kamis kemarin setelah didatangkan dari Mataram ke Jakarta, Gatot Brajamusti langsung dibawa ke rumahnya di Bilangan Pondok Pinang, Jakarta Selatan dengan dikawal oleh penyidik dari Satuan Tugas Merah Putih. Kita pasrahkan semua sama Yang Maha Kuasa, di sisi hukum juga silakan hukum berjalan, cuman maksud saya jangan perlakukan AA seperti penjahat. Kita beralih ke informasi lainnya. Berangkas yang berada di dalam rumah Ketua Parvi, Gatot Brajamusti, berhasil dibongkar oleh aparat kepolisian. Di dalamnya polisi menemukan sejumlah amunisi dan kristal yang diduga adalah sabu. Polres Jakarta Selatan menggelar hasil penggeledahan rumah Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia, Gatot Brajamusti. Barang bukti yang dirilis adalah isi berangkas yang ditemukan di dalam rumah Gatot yang ada di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Polisi menemukan 2 berangkas di 2 kamar yang berbeda. Salah satu berangkas yang tidak berkaitan dengan kasus, sementara lainnya berisi sejumlah barang bukti yang terdiri dari 2 kotak berisikan beberapa kantong kristal putih yang diduga adalah sabu, 36 butir amunisi berkaliber 7,6 mm, 122 butir amunisi berkaliber 9 mm, dan 2 magazin lengkap dengan 1 peluru di dalamnya. 24 buku tabungan BCA, 1 buku tabungan penit. Dengan sejumlah barang bukti tersebut, Gatot diancam hukuman mati atau seumur hidup atau pidana sementara 20 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955. Terkait dengan kejadian tadi, yang jelas informasi awal yang tadi saya sebelum saya sampaikan, kemudian yang bersangkutan memang sempat tadi disuruh membuatkan Indomie. Setelah membuatkan Indomie, yang bersangkutan bisa escape, kabur,
melaporkan kepada security. Jadi yang bersangkutan atau saksi ini, pembantu rumah tangga di sini yang ditodong kemudian masuk dan membawa masuk pelaku, kemudian dibawa ke kamar utama atau ke kamar majikannya dan diminta untuk membuat Indomie. Disitulah saksi ini kabur begitu ya Pak, akhirnya meminta pertolongan. Nah bagaimana sih Pak mekanisme, atau kalau kita lihat di sini banyak sekali aparat yang diturunkan. Memang ada strategi khusus apa atau apa yang dihindari oleh polisi untuk tidak terjadi? Yang jelas memang ini kan kasus jarang juga ya terjadi, dan ini juga menjadi atensi kita terkait dengan keselamatan nyawa dari seseorang ya. Jadi memang keselamatan ini yang kita utamakan, keselamatan korban. Makanya tadi memang ada beberapa waktu kita harus ulur-ulur, dalam artian kita juga tidak mau terjadi korban jiwa. Dari semua negosiasi tadi ternyata si saksi asisten rumah tangga ini, Saudari Reni, waktu keluar menyatakan bahwasanya si tersangka ini ada yang membawa senpi. Tentunya itulah menjadi bahan pemikiran lebih lanjut, sehingga kita tidak boleh gegabah untuk mengevakuasi korban. Dan berapa yang diturunkan begitu Pak, dan strategi apa saja selain tadi kan sudah dikepung ya di depan rumah ini gitu. Strategi atau mekanisme tawar-menawar dengan pelaku ini apa saja Pak? Oke, yang jelas kita melakukan tindakan tersebut ada dasarnya sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian ya. Kita sudah upaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang deteran. Kehadiran kepolisian di sini adalah satu bentuk kegiatan-kegiatan deteran kita. Kemudian kita melakukan himbauan-himbauan. Tadi kita sudah sampaikan himbauan lesan. Sudah berkali-kali kita ingatkan untuk menyerah, untuk membuka pintu agar kita bisa masuk. Ternyata tidak ada respon sama sekali. Bahkan Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama sendiri menelpon, ternyata si korban ini malah suruh